Mantap, Bray. Ini lagi apa ini ya? Nih, Oh gitu. Neng mau sekolah di sini. iya, Kenapa? tuh. Oh seru. Oh. Ini siapa? Aa, Aa. Neng, Oh itu Neng. Ini apa? Neng, Apin. Oh, ambil apel bintang. Ya, Iya. Aa ini Neng. Itu Aa tuh Neng punya Neng ya. Neng mau ambil bintang Neng ya? Bisa. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, apa kabar? Sehat ya? Nah, hari ini kita akan mengunjungi sebuah lembaga pendidikan untuk anak usia dini, namanya Baby Star Montessori. Di lembaga ini cukup unik. Uniknya adalah kalau umumnya sekolah itu masuk sekolah kemudian harus selesai 1 tahun atau 2 tahun untuk anak usia dini. Kalau di sini siapapun bebas memilih berapa kali masuknya. Nah, di situ uniknya. Sehingga ini menjadi solusi juga buat orang tua. Biasanya lembaga ini menerapkan sistem pendidikan internasional dan kabarnya baru saja dibuka, peminatnya langsung membludak. Penasaran bukan? Kita ke sana ya. Tapi sebelumnya katanya di sana sangat ketat menerapkan prokes. Nah, saya juga harus pakai ya. Oke, kita berangkat ya. Yuk. Mudah-mudahan ownernya ada ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Penasaran saya. Oke. Wah, ini dia. Baby Star Montessori. Nah, ketemu juga. 3 tingkat ya rukonya. Nah, kita sampai nih di sini nih. Mudah-mudahan ownernya ada. Nah, ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf dengan Miss Yuna. Iya betul. Saya Bang Bray. Oh Bang Bray, iya. Saya dapat informasi tentang Baby Star Montessori ini. Katanya apa namanya baru buka udah banyak yang daftar. Makanya saya penasaran ke sini. Kalau boleh saya mohon izin untuk meliput Baby Star boleh? Iya boleh. Tapi dengar-dengar ini Montessori. Iya, betul Montessori. Iya Montessori betul. Ini Montessori yang ada di kota-kota besar itu, Iya. termasuk di Jakarta. Iya betul. Ini kan nggak sembarangan pakai nama Montessori. Ini benar Montessori Iya. cabang atau bagaimana ini ceritanya? Enggak, karena saya kan memang sudah ikut diploma Montessori, jadi insya Allah Oh, gitu. certified. Oh, berarti resmi ini ya? Iya, insya Allah. Oh, soalnya nggak sembarangan pakai Montessori. Ini lembaga yang menggunakan konsep internasional ini. Betul? Iya. Masya Allah. Ini metode dari Luar Itali. biasa. Pantas banyak yang daftar ke sini. Boleh saya liput ya? Iya, mangga. Nanti kita ngobrol-ngobrol di atas aja. Oke, alhamdulillah. Baik, Lanjut. mangga. Yuk. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah kita ketemu juga dengan Miss Yuna. Tadi sih kita spekulasi ya, tapi ternyata beliau ada di lokasi. Kita langsung ngobrol ya. Nah, Miss Yuna, ini Baby Star Montessori ini benar baru dibuka, baru Iya. dibuka Iya, baru banget, dibuka. banget. Nah, biasanya orang buka lembaga pendidikan itu bulan Juni, mulainya bulan Juli, Iya. gitu kan tahun ajaran. Iya. Ini bulan Desember. Bulan Desember dan Ini akhir ya. maksudnya gimana coba ceritakan? Ini sebetulnya rencana yang dadakan. Dadakan. Jadi karena berawal dari kekhawatiran orang tua yang meminta anak-anaknya ini kan masa pandemi ini orang tuanya bekerja, terus anak-anak fokus ke handphone, gitu. Nah, orang tua ini mencari kesibukan, gitu. Ingin membantu anak-anaknya supaya jauh dari handphone. Sebetulnya itu. Akhirnya saya mau coba membuka kelas untuk baby. Usia 1 sampai 3 tahun. Usia 1 sampai 3 tahun Iya. sudah belajar. Wow, biasanya orang kan mulai belajar tuh usia 4 tahun ke atas ya. Ini usia 1 tahun sampai 3 tahun. Iya. Terus? Ya, nah anak-anak usia 1 sampai 3 tahun itu saya coba diberikan kegiatan-kegiatan yang menarik dan itu kami pilih metode Montessori. Sebentar, ini kayak daycare, tempat penitipan anak atau gimana? Bukan. Jadi Bukan. kalau daycare kan dari pagi sampai sore ya. Nah, kalau ini mereka berkegiatan hanya 1,5 jam. Nggak mudah loh, kelas umur 1 tahun sampai 3 tahun. Tapi bukan daycare. Bukan.
gitu. Tapi belajar. Ya, belajar. Wow, sebentar. Sampai di situ dulu. Iya, siap. Nah, pemirsa, saya sebelum kesini saya buka-buka profil tentang Miss Yuna. Rupanya Miss Yuna ini, beliau ini adalah seorang dosen di salah satu universitas di sini ya, Universitas Singapura Bangsa. Ya. Dan juga ternyata jadi pembicara di berbagai macam seminar, bahkan seminar internasional. Ya, benar. Nah, tolong ceritakan itu dulu deh. Karena dari situ pasti saya yakin produk yang dihasilkan Miss Yuna ini bukan produk ece-ece nih pasti. Oke, cerita dulu. Iya, kalau untuk memulai merintis pendidikan dari tahun 2010. Sebelumnya itu saya pernah lulus dari kuliah itu, saya langsung melamar pekerjaan ke Papua, Timika. Ke Papua? Ya, saya mengajar di sana 1 tahun. Anak-anak SD, kelas 1. Kemudian pulang, niatnya rencana mau ambil kuliah S2 gitu. Kemudian lanjut S2, terus sambil kuliah itu saya coba melamar ke Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hingga akhirnya saya jadi dosen hingga hari ini gitu ya, alhamdulillah. Kemudian dari sanalah saya kebetulan alhamdulillah diamanahi ya orang tua yang memang concern dengan pendidikan. Beliau paham bahwa anak-anaknya ini memahami pendidikan. Hingga akhirnya beliau meminta mendirikan yayasan, gitu ya, yayasan pendidikan, terus meminta kami anak-anaknya itu untuk mendirikan sekolah, gitu. Terus dibentuklah sekolah. Oke. Itu Apa tuh? sekolah untuk level TK ya. TK KBTK Kids. KBTK Kids. Ya, tempatnya yang di belakang Masjid Agung, arah ke Poponco Kidul. Oke. Nah, itu di situ. Itu mulai didirikan tahun 2010. Yang awalnya metode kami itu yang memang belum ada metode khusus, gitu. Oke, sebentar. Tadi saya nggak salah dengar Miss Yuna ke Papua. Iya, betul. Papua kan jauh, Miss. Iya, jauh. Orang kebanyakan pengen cari kota. Ini ke Papua. Iya. Ini maksudnya apa ini? Niatnya sih tadinya mau. Miss, sebentar, Papua itu kan serem, Miss. Iya, pas saya Perang, kesana, ya betul. kan, antar suku. Belum lagi ada yang teroris itu. Nah, itu gimana itu? Kok bisa milih ke Papua dulu justru? Papua kan Timika itu ya khususnya ya. Timika itu kan memiliki perusahaan besar, gitu. Niatnya mau ke sana, gitu. Niatnya mau ke sana, tapi qadarullah ternyata takdirnya bukan di sana, malah jadi pendidik. Gitu. Hingga akhirnya pendidik di sana. Pendidik di sana. Dan memang basicnya tadi juga pendidik. Basic sekolah sebelumnya. Bukan. Oh, bukan. Malah bukan pendidik. Jadi bukan. dari sastra Inggris malah. Jadi judulnya terdampar ini. Terdampar dan salah ini ya, salah masuk ya. Iya. Waduh. Tapi gini pemirsa. Tadi maksud saya ke Papua serem itu bukan Papua serem. Image yang muncul di media itu Papua itu serem. Tapi sebetulnya seserem yang di media nggak, Miss, di sana? Waktu saya di sana sih memang ada kondisi perang suku itu ada. Oh gitu, ada perang suku. Perang suku ada. Jadi kalau perang itu kita ya sekolah libur karena memang waktu saya ngajar di sana, sekolahan tempat saya mengajar itu di tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan. Jadi depan, belakang, samping kanan kiri kita itu nggak ada bangunan gitu saat itu. Tapi mencekam betul. Mencekam kalau lagi perang mencekam. Tapi sebetulnya orang Papua itu baik-baik ya? Sangat baik. Sangat baik malah ya? Baik. Oh gitu ya, mungkin karena ada konflik suku aja ya? Iya. Oke, itu sekilas. Kita lanjut lagi ke yang tadi. Jadi Miss Yuna S2 kemudian mendirikan lembaga pendidikan TK di belakang alun-alun Karawang, Masjid Agung. Ya. Kemudian itu berarti dari tahun 2010 sampai sekarang 11 tahun. Iya. Nah, kemudian ini kelanjutannya atau seperti apa? Ini sebetulnya terpisah, Terpisah. tapi kelahiran Baby Star Montessori ini
menjadi adiknya dari dari TKB Kids ya. Adiknya karena yang pengembangan ya. Betul, karena ini adalah usia 1 sampai 3 tahun itu kan. Gitu. Oh iya. Big Kids kan TK. Iya. Bikin TK, kemudian ini kita melahirkan untuk usia ya baby, usia anak-anak yang belum bisa berbicara, gitu kan, yang berjalannya juga masih masih belum lancar, gitu. Jadi kami buka ini, sebetulnya seperti itu. Animo masyarakat seperti apa? Saya dengar membludak ini yang daftar ini. Masya Allah, padahal belum berjalan ya? Belum berjalan. Artinya orang belum pernah, biasanya kebiasaan orang kita gitu ya, nunggu bukti dulu gitu kan. Nah ini ternyata baru disebar konsepnya sudah langsung banyak yang daftar. Iya, alhamdulillah. Kami saat itu membuka pendaftaran itu dengan beberapa kali pertemuan gitu ya, maksudnya dengan pilihan beberapa kali pertemuan, dan yang luar biasanya antusiasnya mereka itu ada yang langsung memilih 12 kali pertemuan, padahal kami belum membuka sama sekali gitu. Oh gitu. Ya, 12 kali pertemuan itu yang paling terbanyak di pertemuan gitu. Oke, 12 kali pertemuan itu dibagi dalam kurun waktu seminggu berapa kali itu? Bebas, mereka boleh memilih seumpamanya dalam seminggu, seumpamanya mereka mau memilih 6 kali pertemuan boleh. Oh gitu. Mau 2 kali dalam 1 minggu juga boleh. Kalau selesai 12 boleh bikin ikut lagi, gabung lagi? Boleh, diperpanjang lagi. Perpanjang 12 lagi gitu misalnya. Dan hari ini kan ada harga promo. Gitu. Iya, gimana promonya? Ya, harga promo. Jadi pendaftaran itu dengan harga promo yang per pertemuannya 75.000. Per pertemuan 75.000. Ya. Tapi kalau 12 pertemuan semakin murah dan semakin itu murah, menjadi 650.000. Yang harusnya 1.200.000 sekian ya. Oh, iya. Terus jadi itu solusi ya buat orang yang suami istri yang kerja gitu kan. Anaknya juga bukan hanya sekedar dititipkan tapi juga dikasih pembelajaran. Betul. Dia mungkin ada juga yang kerjanya setiap hari, tapi ada juga yang kerja yang sekarang selang-seling loh, Senin, Rabu, Jumat gitu kan. Berarti dia bisa nitip di hari-hari itu. Bukan nitip ya, belajar bukan ya. Nitip, ya. Ingat, ini bukan penitipan anak, ini tempat pembelajaran anak ya. Baby Star Montessori. Nah, Montessori. Tolong ceritakan tentang Montessori. Apa sih itu Montessori? Kenapa cukup diminati? Bahkan sangat diminati di Karawang. Bahkan segmen tertentu saya lihat itu sangat menikmati, sangat mencari itu ya, konsep pembelajaran Montessori itu. Saya bisa katakan dari yang saya pantau ini menengah ke atas malah yang mencari ya. Gimana Miss? Tolong ceritakan apa sih Montessori itu? Iya, kalau Montessori itu kan metode. Sebetulnya metode. Yang awalnya nama Montessori itu nama orang. Berasal dari Maria Montessori. Beliau adalah seorang dokter. Gitu. Beliau mengobservasi pasien yang saat itu yang beliau observasi adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, saat beliau observasi ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus itu selalu memasukkan tangannya ke dalam saku. Itu setelah setiap anak-anak itu setelah makan gitu. Ternyata pas dilihat oleh Maria Montessori yang dia pegang di dalam saku itu adalah remahan bekas makannya mereka. Gitu. Hingga akhirnya Maria Montessori berpikir bahwa ternyata tangan-tangannya itu membutuhkan stimulus dari sensorial. Ada sesuatu yang harus disentuh. Nah, beliau terus mengobservasi anak-anak berkebutuhan khusus itu hingga akhirnya beliau bersama teman-temannya gitu ya menciptakan kegiatan alat-alat yang membantu menstimulus sentuhan itu ya? Menstimulus indranya gitu. Oh gitu. Dan itu cocok di usia dini juga cocok. Iya, itu untuk jadi Maria Montessori itu membagi beberapa periode sebetulnya, beberapa periode pertumbuhan perkembangan anak ya. Jadi ada dari usia 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 18 tahun, kemudian 18 sampai 24 tahun. Tapi ini? Nah, kita untuk yang Baby Star Montessori ini mulai dari 1 sampai 3 tahun. Oh gitu. Nah, ini alat-alatnya? Ya, ini salah satu contoh. Coba jelaskan, Miss. Kenapa anak-anak itu perlu gitu untuk
belajar yang seperti ini. Ini apa nih? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ya, jadi ini tuh alat-alat yang akan digunakan oleh anak-anak, dan ini biasanya icon dari Montessori adalah Pink Tower. Jadi untuk anak-anak yang usia 1 sampai 3 tahun itu ini sebetulnya mereka belajar untuk menyusun. menara. Oke, gitu ya. Ini dari menara. yang besar. Ya, ini satu persatu. Oke. Dan mereka mengambilnya itu harus satu persatu. Gitu. Kemudian mereka menyentuh saat ini nanti ada syaratnya ya, untuk menggunakan peralatan Montessori ini harus menggunakan alas kerja. Alas kerja itu sebagai batas kegiatan mereka melakukan kegiatan. Jadi nggak boleh keluar dari zona itu, lain, ya. Tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu orang lain. Sehingga dia fokus konsen. Betul, dan itu adalah haknya punya dia nih. Ketika temannya mau pinjam pun dia harus ada etika bagaimana dia harus menunggu dulu gitu ya, menunggu giliran. Jadi bukan hanya sekedar itu, tapi karakter building yang lain juga ikut dibangun. Iya, karena itu filosofinya. Jadi saat ini kan memang sudah marak ya, marak penggunaan bahwa ini metode Montessori, tapi filosofinya tidak ditegakkan gitu. Maksudnya Montessori-nya yang asal. Oh iya gitu. Filosofinya itu. Filosofinya yang terpenting itu. Jadi dia juga tahu zona dia menggunakan alat itu, dan setelah menggunakan dia juga mungkin rasa tanggung jawabnya juga karena dia harus merapikan. Iya, karena nanti harus dikembalikan. Jadi ini peralatan ini disimpan di rak, diambil gitu ya satu persatu, kemudian dia simpan di alas kerja, terus mereka susun gitu ya ke atas. Saat mereka ambil satu persatu ini, dia akan merasakan ada perbedaan. Ya. Iya, beda ya antara yang besar, apalagi nanti yang besar ini dia akan menyentuhnya, memegangnya, membawanya juga harus hati-hati dengan cara ada yang metodenya benar. juga. Betul. Oke. Betul. Oke, ini salah satu ikonnya. Kemudian ini apa, Miss? Nah, ini puzzle yang terpisah ya dengan beberapa bentuk. Jadi ini pun mereka difokuskan ini ya, untuk mengenal ini bentuk-bentuk yang sebetulnya mereka akan nanti dilanjutkan ke matematika, ke menulis. Nah, ini kegiatan untuk mengawal penggunaan 3 jari utama ini. Segi 4, segi 3 ya. Oke. Ya, penggunaan 3 jari ini juga sama, penggunaan 3 jari. 3 jari. Ya, 3 jari utama ini kenapa menjadi utama? Karena ini nanti yang akan digunakan untuk memegang pensil, alat tulis. Oke. Ya. Terus juga warnanya berbeda-beda ya? Ya, ini hanya untuk itu fokus anak. Fokus anak, oke. Ya. Kemudian apalagi, Miss? Ini, Miss? Nah, ini buka lepas kancing ya. Oh, ini kancing. Jadi buka lepas kayak baju gitu ya? Ya. Oke. Umur segitu bisa, Miss, diajarin? Iya, jadi ini memang jadi sebenarnya kami ini ingin membantu para orang tua supaya mereka itu bisa melakukan lebih mandiri. Betul, gitu. Jadi anak-anak itu tidak ketergantungan sama orang tua. Jadi dia mengancingkan baju sendiri gitu. Ini nggak mudah loh. Ini bahkan ada yang sudah kelas berapa SD gitu, masih harus dikancingin dulu sama orang tuanya. Dan ini berurutan nanti. Iya, jadi berurutan gitu. Sederhana tapi nggak mudah. Saya nggak kebayang bagaimana caranya nih, suatu saat nanti saya akan main lagi ke sini pada saat praktek ya. Ya. Karena terus terang umur 1 sampai 3 tahun gitu loh, nggak mudah, beneran itu. Dan ini bukan tempat penitipan anak, tapi pembelajaran. Nah, di situ tantangannya. Nah, Miss Yuna, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol nih terkait dengan Miss Yuna sudah mencapai S2. Kemungkinan nanti kalau Allah ngasih kesempatan bisa saja sampai S3, bahkan profesor kalau perlu kan. Amin. Terus juga sudah mendirikan satu lembaga, kemudian ini lembaga kedua, berkembang ya, jadi pemateri juga, jadi narasumber di acara-acara seminar-seminar, bahkan seminar internasional saya dengarkan seperti itu kan ya. Kalau buat saya itu pencapaian yang luar biasa. Di titik itu sudah sangat luar biasa. Nah, biasanya dalam sebuah kesuksesan tuh ada cerita, ada perjuangan-perjuangannya. Saya nggak tahu ini perjuangan yang ini seperti apa, yang bisa dibagi oleh pemirsa. Silakan kalau misalnya ada, tolong ceritakan ke kami. Oke. Kalau saya tuh kan tipe orangnya suka mimpi. Suka mimpi. Jadi kebanyakan tidurnya. Bukan tidur ya, jadi banyak mimpinya. Iya, jadi makanya kalau benar-benar mimpi ya tidur lagi gitu kan. Oh, gitu. Tidur lagi itu istilah yang memang
Sebenarnya simple, cuman karena ingin banyak membantu. Sebetulnya itu. Ingin banyak membantu. Banyak bermimpi, mimpinya adalah ingin banyak membantu. Oke, terus? Ya. Dari awal, dari keinginan itu hingga akhirnya apa yang harus bisa saya lakukan untuk banyak membantu orang. Oke. Tuh. Hingga akhirnya karena saya cuman punya ilmu ini gitu ya, ilmu Mimpi? ya ilmu mimpi gitu ya, kemudian bermimpi yang tinggi. Istilahnya begini, ketika saya punya impian dan banyak badai angin gitu ya yang meruntuhkan impian-impian saya tetap harus berlari gitu, meraih mimpi itu. Gitu kan. Jadi abaikan ketika ada orang suara-suara yang bising gitu ya, yang mengganggu fokus kita, ya itu abaikan aja. Yang penting kita terus lari kejar mimpi itu gitu ya sampai kita dapat. Nah, mimpi ini kapan? Impian ingin selalu membantu itu dari dulu. Oke, tapi Montessori ini mimpinya Montessori kapan? ini baru. Kapan tuh, Mas? Kalau itu baru di bulan November awal. November tahun kemarin? Tahun ini. Wow, tahun ini, Bray. 1 bulan yang lalu? Ya. Jadi Miss Yuna tidur mimpi celing. Nggak mungkin, Miss. Yang bener aja nih. Oke. Ini benar? Iya, betul. Oke, ceritakan. Gimana? Ini jadi kenyataan seperti gimana? Ya. Mimpinya bulan November? Iya, mimpi itu di bulan November. Saya cuma pengen orang tua terbantu gitu ya. Terbantu adanya lembaga yang mau saya buat gitu. Nah, terus? dari situ saya coba mencari tahu impian di saya. Mimpi ini karena tidur ya, posisi ini mimpi tanda kutip nih. Saya tidur gitu kan, saya menenangkan apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Gitu. Saya coba cari, saya survei ruko. Ruko itu dibuat maksudnya dicari itu dengan kondisi saya tuh keuangan minim sebetulnya. Kondisi yang minim. Kondisi yang minim, tapi saya selalu ingat kalau mau Allah limpahkan rezeki yang lebih banyak, kamu harus banyak memberi gitu. Jadi apa yang bisa saya beri, ya udah saya beri aja gitu. Meskipun itu dalam kondisi yang saya terpepet gitu ya. Kalau masalah nominal uang gitu seumpamanya saya memang seharusnya membutuhkan bantuan orang lain, tapi saat itu ada orang yang membantu, gitu ya, saya langsung beri. Terus? Nah dari sanalah saya ada momen yang biasa saya masuk ke dalam diri, maksudnya merenungkan diri, saya jauh dari kebisingan manusia gitu ya. Jadi saya menyepi, merenungkan dengan rencana ini, dan kebetulan saat itu saya tempat menyepi saya itu di Bandung. Saya datang dengan istilahnya saya menyampaikan ini Baby Star Montessori ini akan lahir gitu ya. Saya coba datang ke Masjid Agung Bandung saat itu. Saya coba berkomunikasi dengan Allah di sana. Tolong Allah bantu jika memang ini bisa, memang Allah ridhoi, mudahkan semuanya. Hingga akhirnya alhamdulillah pendaftaran saya coba beranikan untuk menyebar informasi. Kemudian para pendaftar itu setiap hari alhamdulillah kami selalu closing. Iya, saya juga makanya saya kesini karena saya melihat itu banyak sekali yang daftar. Alhamdulillah. Mungkin dari situ akhirnya selesai ruko ini lunas ya. Ya, alhamdulillah untuk urusan-urusan dengan pemilik alhamdulillah juga selesai. Wow. Ditambah saya mempersiapkan diri dengan persiapan-persiapan yang lainnya, dan ini kami memilih tidak asal peralatan yang biasa. Iya, ini gitu ya. bagus-bagus semua ya. Ya, kami sangat pikirkan mulai dari tangga bagaimana supaya anak-anak tidak kejeblos gitu ya. Kemudian peralatan yang lain juga jangan sampai ada yang tajam dan lain-lain gitu. Yang penting aman buat anak-anak gitu. Wow. Pemirsa, saya dapat kata kunci di sini sebetulnya yang belum disebutkan Miss Yuna. Bedakan antara nekat dengan tekad. Ini lebih kepada tekad. Nggak mungkin, saya tadinya berpikir ini nekat. November baru ide. Sekarang saya datang ke sini sudah posisi siap sudah ya. Kapan mau dimulai ini belajarnya? Tanggal 20 insya Allah. Tanggal 20 bulan ini, Desember. Ya. Tuh. Tapi tekad yang biasa
dengan pasrah kepada Allah, berdoa sampai harus ke Bandung mencari tempat istilahnya bertafakur yang nyaman ya. Ternyata Allah memberikan semua yang bahkan lebih ya. Ya. Nggak kebayang mungkin ya 3 tingkat ini ya. Nggak Ini kebayang. rencananya lantai pertama untuk apa, lantai kedua untuk apa, lantai ketiga untuk apa? Untuk lantai pertama itu rencana awal kita mau jadikan tempat untuk anak-anak playground. Playground, oke. Lantai 2? Lantai 2 ini untuk anak-anak yang belajar Montessori di sini. Lantai 3? Lantai 3 untuk rencana tempat sholat untuk guru. Oh gitu. Untuk Oke, oke, sementara. oke. Nanti ke depannya ya ada rencana lain, tapi nanti aja. Luar biasa. Nah, inilah sebuah perjalanan yang banyak hal-hal yang memang di luar logika, tapi semua bermula dari mimpi. Dalam waktu 3 hari saya cari ruko. 3 hari ya cari ruko. Iya. Terus pokoknya sepanjang hari itu dari awal November itu saya berpikir ide-ide yang disiapkan gitu ya. Mulai dari ya tempat, kemudian apa yang mau disiapkan gitu. Itu sudah Desain tempat, Iya. ngeprint ini itu, beli peralatan segala macam. Kalau peralatan belum, peralatan itu belum disiapkan dari awal itu. Iya. Nggak, artinya hanya kan- ruko aja. Artinya dari November sampai Desember ini, seketika saya duduk di sini kan sudah ada ini gitu. Iya, betul. Hitungan hari loh itu. 1 bulan 10 ya. November saya dapat ini. Saya dapat ruko ini. Oke. 10 November dan itu adalah hari ulang tahun mama. Oh iya iya Ini iya. kebetulan- Ulang tahun mama itu ya 10 Ya, November. Itu almarhum. jadi momentum ya. Iya, dan Oke. itu apa ya? Ya luar biasa, mungkin itu menjadi kado ulang tahun mama kalau seumpamanya mama masih ada gitu ya. Karena sebuah impian yang terwujud bahwa saya anaknya bisa memberikan hadiah gitu. Insya Allah. Itu bikin logo, nyetak, beli alat segala macam, nyari ruko juga kan gak mudah ya. Ini 3 tingkat ya. Ya, 3 tingkat. Ini berapa Miss? Terus apa namanya, balance nggak itu? Maksudnya maaf ya, kalau bicara usaha atau kegiatan apa, ini konyol nggak ya? Gitu. Konyol sebetulnya ya, karena kalau lihat dari isi dompet atau isi rekening gitu ya, kayaknya mustahil gitu. Ini sewa ini tadinya nggak ada anggaran? Nggak ada, belum ada. Jadi Terus? di sana malah nggak kepikiran untuk ini. Ada sebuah keinginan gitu ya. Ada keinginan, antara keinginan itu yang harus diwujudkan atau apa gitu. Jadi sebelum ini berdiri pun kita berpikir, apakah kita memilih sesuatu gitu ya, atau yang ini gitu. Oke. Ada beberapa pilihan. Akhirnya itu terwujud. Hingga akhirnya ya kami memutuskan untuk kita bikin saja sekolah untuk bayi. Nah, saat itu belum ada nama ya. Saat itu belum ada nama. Kita cuman berpikir kita buat Lembaga pendidikan sekolah untuk gitu bayi. ya, sekolah untuk bayi. Dan itu untuk usia 1 sampai 3 tahun, hanya itu aja. Terus kepikiran sewa ruko, terus peralatan segala macam. Ya. Tadi awalnya nggak ada dana, kemudian ini apa ini tahapan-tahapannya bagaimana kok bisa terwujud gitu. Jadi gini, bedakan antara nekat dengan tekad ya. Beda huruf aja itu. Kalau saya mengkategorikan ini tekad ini, bukan nekat. Jadi bukan konyol hasilnya, gitu. Ya. Apa ya? Sebenarnya ya, salah satu impian mungkin ya. Impian ingin banyak membantu orang sebetulnya. Sehingga itu dimudahkan. Iya. Karena yang ada dalam pikiran itu bagaimana kita bisa banyak memberi orang lain kalau kita tidak bisa punya banyak pendapatan gitu. Ya, Sebetulnya itu. Tapi ini balance ya secara lembaga pendidikan bukan untuk berbisnis, bukan, saya paham itu, tapi kan untuk keberlangsungan operasional perlu dihitung cash flow dan lain sebagainya, tapi ini terukur. Insya Allah terukur. Kalau kacamata manusia mungkin tidak ya, tapi kalau untuk kacamatanya Allah bisa aja gitu. Dan sebetulnya kan begini, ruko ini karena memang ada kebaikan orang sang pemilik ruko juga gitu kan. Iya. Karena
sebelumnya itu kan saya dalam 3 hari itu kan mencari fokus ruko gitu, di mana yang memang sekitar sini ada yang ya sesuai lah gitu ya, dengan murah gitu ya, dengan kemampuan gitu kan. Sebetulnya nggak mampu juga sih gitu, cuman ya entahlah Allah memberikan kemudahan dengan cara apa gitu. Iya. Terus sampai sempet tuh dicibir lah ya gitu sama sang pemilik ruko. Ada sang pemilik ruko bilang, ruko yang lain? Ya, ruko lain. Ruko lain sebelum ini di ya? luar dari wilayah sini ya. Mana ada Bu gitu kan, seumpamanya harga sekian gitu ya. Kalau di sekitar sini tuh harganya sudah tinggi, itu kalau mau juga tuh ada 1 lantai gitu kan, harga segitu tuh yang saya mau gitu kan. Cuma 1 lantai gitu, dan itu ada di depan saya kan. Pas dilihat memang ya ampun gitu, serendah itu kah gitu kan, saya harus dapat ruko seperti itu gitu kan. Nah terus di situ tuh malah akhirnya berpikir, pagi-pagi itu kan sore setelah cari ini, terus dia respon seperti itu. Nggak tahu, saya tuh sebelum kan hari pertama saya cari daerah ruko sebelah sana gitu ya, terus kemudian hari keduanya termasuk ketemu yang ruko itu. Nah hari ketiga itu saya sudah pesimis untuk datang ke ruko daerah sini gitu, saya udah pesimis. Terus saya pulang pagi-pagi itu saya langsung kepikiran untuk ya udah kayaknya perlu deh masuk ke dalam, terus kita coba cari tahu, datangin pengelola gitu ya. Nah kemudian dapat kabar lah gitu, ada si pemilik ini, dan view-nya alhamdulillah gitu, karena Montessori itu kan membutuhkan pencahayaan. Jadi ini cerah. Tepat sekali gitu, alhamdulillah kita dapat di pinggir. Terus singkat cerita dapat harga sesuai keinginan. Iya, malah kita sempat nego gitu kan, ini untuk pendidikan gitu. Kemudian beliau, oh iya, kalau semuanya untuk pendidikan kami coba pikirkan. Tuh, dan akhirnya kita deal. Dia komunikasi dengan suaminya karena itu adalah istrinya. Komunikasi dengan suaminya, terus ketok palu lah di tanggal 10 kita ketemu. Hingga akhirnya 10 November 10 November ketemu, dan ya inilah di DP ya. Di DP apa langsung lunas? Oh di DP. DP dulu karena beliau juga tidak menerima karena ada ini dulu. Beliau siapkan surat menyurat yang lainnya. Tapi kemudian yang daftar ternyata membludak ya? Alhamdulillah, dan itu orang-orang yang tidak saya kenal. Masya Allah. Oke, pemirsa, saya rasa sudah cukup sampai di situ. Suatu saat kita akan kembali lagi ke sini. Pada saat ini sudah dimulai, saya sendiri penasaran ya, umur 1 sampai 3 tahun. Aduh, gimana itu ya caranya ya. Ya, tapi itulah value-nya, disitulah nilai jualnya, sehingga ini juga menjadi solusi buat masyarakat. Masyarakat bisa memilih kapan saja, berapa kali, dan lain sebagainya. Bahkan kalau nggak puas bisa menambah lagi. Tidak harus mengikuti biasanya kebiasaan lembaga-lembaga yang lain, mulai tahun ajaran baru, semua bisa baru, kapan saja bisa menjadi baru. Oke, sukses buat lembaganya Baby Star Montessori. Mudah-mudahan saya doakan semoga berkah berlimpah, dan semoga ini dimudahkan untuk kedepannya dan berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bray, mantap Bray. Mantap Bray.